Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, bisa berjumpa dengan saya, Syarifatus Safiyah. Kali ini kita akan belajar KD 3.2 bab vektor yang akan saya lebih jelas lagi tentang operasi vektor. Jangan lupa subscribe channel saya, tombolnya ada di bawah, dan jangan lupa klik bunyi loncengnya supaya dapat materi terbaru dari saya. Kemudian di sebelah kanan atas ada link playlist supaya kalian bisa belajar vektor mulai dari awal sampai akhir. Dalam penjelasan saya nantinya ada materi dan contoh soal, maka saya minta tolong kepada kalian pahamilah materi dan contoh soal yang ada. Jika kalian kesulitan memahami, maka bisa tulis pertanyaannya dalam kolom komentar. Ingat, keberhasilan proses pembelajaran pada video ini tergantung dengan kesungguhan kalian memahami penjelasan dan belajar secara mandiri. Pembelajaran selanjutnya, kita akan belajar operasi vektor yang akan lebih saya jelaskan lagi tentang skalar, penjumlahan, dan pengurangan. Nah, untuk penjelasan awal, saya akan menjelaskan tentang skalar. Bagaimana sih operasi vektor? Pada bidang skalar itu, pada video vektor yang pertama, kita sudah mengenal tentang besaran vektor, di mana besaran vektor adalah memiliki besaran panjang dan arah. Nah, selain itu ada besaran yang memiliki jarak waktu dan massa. Nah, besaran hanya memiliki besaran disebut besaran skalar atau bilangan yang kita gunakan untuk mengukur besaran skalar itu namanya skalar. Apa sih skalar itu? Masih belum paham? Maka kita langsung ke contoh pada menentukan hasil kali suatu vektor dengan skalar. Di sini ada sebuah grafik kartesius ya, koordinat kartesius di mana ada vektor U, vektor W1, vektor W2, vektor W3 dan vektor W4. Nah, vektor U, vektor W1, 2 dan 3 ini vektornya searah. Maksudnya ujung sama ujung pangkalnya itu searah ke arah kanan. Beda lagi dengan vektor yang W4, yakni dia berlawanan arah. Nah, sehingga kita menghitung dulu yang searah vektor U sampai vektor W3. Nah, untuk menghitungnya, untuk mengetahui berapa sih vektor U, nah kemarin kan kita sudah belajar. Kalau vektor U, X-nya sama dengan berapa? Kita hitung ya, 1, 2, 3, 4. Maka X-nya itu sama dengan 4, atau vektor U sama dengan 4. Nah, Y-nya berapa? 1, maka 4 dan 1. Oke. Kita lanjut ke vektor W1. Vektor W1, X-nya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka kita tulis 8. Kemudian Y-nya berapa? 1, 2. Nah, kita tulis 2. Nah, antara 4, 1, 8, dan 2, maka kita bisa memperkecil atau bisa menulis 2 kalinya vektor U. Maksudnya apa? 2 kali 4 dan 1. Di mana 2 dikalikan 4 sama dengan 8. Di mana 2 kali 1 sama dengan 2. Maka disimpulkan vektor W1 itu sama dengan 2 kalinya vektor U. Di mana 2 inilah yang namanya skalar. Nah, skalar. Kita hitung lagi untuk yang vektor W2. Vektor W2 nilai X-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Maka kita tulis 12. Kemudian yang Y-nya 1, 2, 3. Maka kita tulis 3. Maka kita bisa menyimpulkan vektor W2 3 kalinya vektor U, atau sama dengan 3 kali 4 dan 1. 4 kalikan 3, 12. 3 kalikan 1, 3. Di mana 3 adalah skalar. Lanjut, kita menghitung yang vektor W3. Vektor W3, nah, vektor W3 di sini ya, 1, 2. Maka kita tulis 2. Terus vektor Y-nya 1.
maka kita tulis 2 dan 1. Nah, sehingga apa? Kalau 2 dan 1 berarti setengahnya vektor U. Oke, kita tulis setengah dikali 4 dan 1. Setengah kalikan 4 sama dengan 2. Setengah kalikan 1 sama dengan 1. Untuk yang Y ini kan titik pangkal ini belum sampai ke 1, berarti ini setengah. Setengah kali setengah sama dengan 1. Nah, karena W1, W2, W3 itu sejajar atau searah dengan U, maka dia skalarnya positif. Nah, beda lagi kalau W4 dia berlawan arah. Nah, nanti skalarnya negatif. Oke, kita hitung dulu aja W4. Vektor W4 itu sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, arahnya karena dia ke kiri, maka dia negatif 8. Kemudian untuk yang Y-nya 1, 2, karena Y-nya arahnya ke bawah, maka dia negatif 2. Sehingga bisa disimpulkan vektor W4 sama dengan min 2 kalinya vektor U, atau min 2 kalinya 4 dan 1. Min 2 kalikan 4 min 8, min 2 kalikan 1 min 2. Sehingga kesimpulannya kalau lawan arah dia tandanya berubah jadi negatif. Oke. Untuk vektor mengenai menentukan hasil suatu vektor dengan skalar, apa? Intinya dia adalah vektor-vektor yang arahnya sama dia positif, tapi kalau vektor yang arahnya berlawanan dia hasilnya nanti negatif. Kesimpulannya seperti itu. Oke, kita akan belajar selanjutnya, atau kita menyimpulkan bahwa vektor W sejajar dengan vektor U bisa ditulis dengan W garis miring 2 vektor U. Nah, garis miring 2 ini namanya sejajar. Nah, jika vektor U sama dengan K, nah, K itu apa? K itu adalah skalar. K kali U, vektor U dengan K sama dengan skalar, dan K anggota real. Jika K lebih besar 0, maka vektor W searah dengan vektor U. Tapi jika K kurang dari 0, maka vektor W berlawanan dengan vektor U. Nah, untuk yang K kurang dari 0 tadi, contohnya adalah vektor W4. Sehingga dia arahnya ke kiri dan ke bawah untuk X dan Y-nya di koordinat. Kesimpulannya untuk menentukan vektor skalar cuma itu aja. Nah, selanjutnya kita akan bahas penjumlahan vektor. Nah, penjumlahan vektor ini saya umpamakan dengan Anita dan Alia merencanakan dari Jakarta ke Bandung. Jika naik kereta api, mereka akan melalui Purwakarta terlebih dahulu, kemudian ke Bandung. Tetapi jika naik pesawat, dia dapat terbang langsung dari Jakarta ke Bandung. Jika Anita dan Alia menggambarkan rute perjalanannya, bentuk vektor sebagai berikut. J mewakili Jakarta, P mewakili Purwakarta, dan B mewakili Bandung. Sehingga J ini Jakarta, P Purwakarta, B Bandung. Nah, untuk pesawatnya dia melewati apa? Kalau naik pesawat berarti dia melewati Jakarta, Bandung. Ini pesawat. Tapi kalau naik kereta api dia harus melewati Purwakarta dulu. Jakarta, Purwakarta, dan Bandung. Ini naik kereta api. Nah, penjumlahan vektor kita lihat pangkalnya dulu, J ke P. Nah, pangkal sama ujung, terus P ke B, maka pangkal sama ujung bisa kita tandai plus. Vektor U1 ditambah vektor U2. Itu definisi dari penjumlahan. Kita langsung ke contoh soal. Soal yang 4.4. Sebuah perahu digunakan untuk menyeberang sungai yang lebarnya 24 meter. Sungai itu mempunyai kecepatan arus 5 meter per detik.
arah perjalanan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut. Kita memahami dulu soal 4.4 di mana AB adalah menyatakan arah dan jarak yang ditempuh pada perahu. Jadi vektor AB itu menyatakan jarak yang ditempuh. Dan di mana BC, vektor BC menyatakan bahwa kecepatan arus menuju ke C, kecepatan arus. Dan untuk yang A ke B, A ke C, maksudnya vektor AC itu menyatakan bahwa vektornya AB ditambah vektornya BC. Maksudnya apa? Maksudnya arah dan jarak antara vektor AB, panjangnya AB dan panjangnya BC dalam perjalanan perahu. Jadi perjalanan perahu melalui A, B, dan C. Sehingga kita bisa mengukurnya di A ke C. Nah, A ke C ini adalah jarak antara arah dan jarak perjalanan perahu. Saya tulis sama dengan arah dan jarak perjalanannya perahu. Nah, untuk memperdalam soal 4.4 karena di sini tidak ada pertanyaannya. Nah, untuk menghitungnya kita langsung saja ke soal 5.5. Pada sebuah gambar ada berapa vektor ini? Ada 1 vektor AB. Ini saya tulis saja untuk yang vektor AB, vektor BC, vektor CD, vektor DE, dan vektor EB. Berarti ada vektor 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 vektor. Kemudian yang ditanyakan adalah berapa sih vektor A ke vektor F. Jadi vektor AF itu berapa? Maka kita bisa menjumlahkan karena dia searah ya, ujung pangkal sama ujung, kemudian ketemu pangkal sama ujung lagi, ketemu pangkal sama ujung lagi, berarti dia searah. Kalau searah dia nanti positif, tapi kalau berlawan arah dia nanti negatif. Nah, karena searah maka kita bisa menulis atau bisa menghitung dulu berapa sih vektor AB, berapa sih vektor BC. Oke. Untuk vektor AB kita hitung. Untuk nilai X-nya adalah 1, 2. Oke, terus nilai Y-nya adalah 1, 2, 3. Berarti 2 dan 3. Nah, untuk vektor BC, nah vektor BC ini kan ke bawah, Y-nya ke bawah tapi X-nya ke kanan. Berarti kalau X-nya ke kanan nilainya 1. Tapi kalau ke bawah 1, 2, 3, 4 berarti negatif 4 karena Y-nya ke bawah. Kemudian lagi vektor CD. Vektor CD. Vektor CD X-nya ke kanan berarti positif 1, 2, 3, 4 berarti dia 4. Kemudian Y-nya juga ke atas kan, jadi dia positif 1, 2, 2 dan 4 dan 2. Untuk selanjutnya vektor DE. Nah, vektor DE X-nya ke kanan 1, 2 berarti 2. Terus Y-nya ke bawah berarti negatif ya, nanti negatif berapa? 1, 2 berarti dia negatif 2. Kemudian vektor EF. Nah, vektor EF untuk X-nya dia ke kanan berapa? Langkah 1, berarti dia ditulis 1. Kemudian Y-nya ke atas 1, 2, 3, 4 berarti 1 dan 4. Nah, kalau sudah tahu nilai vektor-vektornya, maka kita baru menjumlahkan semua vektor mulai dari vektor A sampai vektor F. Nah, kalau kita hitung ya, kalau kita hitung langsung vektor AF kan kita bisa hitung langsung manual. Nah, coba ada dua cara, kita hitung manual sama hitung operasi penjumlahan. Kalau hitung manual kita bisa menghitung
satuannya di kotak ini, maka kita hitung A sampai F ya. Untuk yang X-nya berarti kan dia ke kanan, dia positif, maka dia hitung aja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti vektor AF itu sama dengan 9 untuk yang ke kanan. Kemudian untuk yang ke atas kita hitung 1, 2, 3. Berarti dia hasilnya 3. 9 dan 3. Ini hasil dari vektor AF kalau dia dihitung manual berdasarkan kotak atau satuannya. Nah, kalau berdasarkan operasi gimana? Maka kita jumlahkan penjumlahannya untuk vektor AB ditambah vektor BC. Ini vektor AF ya. Vektor AF sama dengan vektor AB ditambah vektor BC ditambah vektor CD ditambah vektor DE ditambah udah ya sampai vektor DE. Oh ya, ditambah vektor EF. Nah, vektor AB itu sama dengan 2, 3 ditambah 1 min 4 ditambah 4, 2 ditambah 2 min 2 ditambah 1, 4. Nah, setelah itu yang atas kita jumlahkan semua, yang bawah juga kita jumlahkan 2 tambah 1 tambah 4 tambah 2 tambah 1 itu kan sama dengan 9. Kemudian 3 min 4 ini kan habis ya, min 4 kurangi 4 kan habis, 2 kurangi 2 habis, tinggal berapa? 3. Sehingga kalau dioperasikan ya ketemu 9 dan 3 sama hasilnya. Nah, itu adalah menjumlah vektor penjumlahan. Nah, terus gimana untuk soal titik? Kita bahas soal 6.6. Di dalam soal 6.6 diketahui vektor A sama dengan 4 dan 5. Saya tulis di sini 4 dan 5. Kemudian vektor B itu sama dengan min 2 dan min 3. Oh maaf, di sini B-nya min 3 dan min 2. Tentukan nilai vektor C. Nilai vektor C sama dengan 3 kali vektor A ditambah 2 kali vektor B. Nah, untuk menghitungnya berarti kita menggunakan skalar, di mana vektor C itu kan sama dengan 3 kalinya vektor A ya, ditambah 2 kalinya vektor B, di mana vektor A itu sama dengan 4 dan 5, kemudian vektor B sama dengan min 3 dan min 2. Nah, berarti vektor C sama dengan 3 dikali A-nya dimasukkan 4 dan 5, kemudian 2 dikali vektor B min 3 dan min 2. Maka kita langsung kalikan aja dengan skalarnya. 3 kalikan 4, 12. 3 kalikan 5, 15. Terus kita kalikan 2 kalikan min 3 min 6. Terus min 2 kali min 2 min 4. Nah, kalau sudah dikalikan maka kita bisa menjumlah 12 dikurangi 6 sama dengan 6. 15 dikurangi 4 sama dengan 11. Maka vektor C-nya sebesar 6 dan 11. Jadi vektor C sama dengan 3 kali vektor A ditambah vektor 2B 2 kali vektor B itu sama dengan 6 dan 11. Nah, ini untuk menjawab soal 6.6. Nah, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa sifat-sifat penjumlahan itu sifatnya komutatif. Jadi sifatnya komutatif itu bisa ditukar. Nah, contohnya di gambar ini PR vektor
maaf, misalkan vektor PQ itu kan sama dengan panjangnya PQ itu kan sama dengan vektor A. Terus panjangnya SR itu kan sama dengan vektor A karena dia sejajar. Kemudian panjangnya PS adalah vektor B, kemudian panjangnya QR adalah juga vektor B. Tapi kalau dibolak-balik itu hasilnya nanti sama aja karena sifat komutatif. Terus sifat penjumlahan yang kedua adalah dia sifat asosiatif. Di mana di sini ada sebuah penjumlahan vektor berbentuk limas ya. Nah, vektor PQ, panjang PQ adalah vektor A, panjang QR, vektor B, panjang SR, vektor C. Nah, kalau kita operasikan vektor PQ ditambah vektor QR ditambah vektor RS itu sama dengan vektor PR ditambah vektor RS sama dengan vektor PS. Oke, saya tulis di sini untuk pembuktiannya bahwa sifat-sifat penjumlahan vektor itu ada sifat asosiatif. Kita akan membuktikan sifat penjumlahan vektor dengan asosiatif. Nah, di mana asosiatif kan bisa dikenal dengan vektor AB ditambah vektor B kali C sama dengan vektor A ditambah vektor B ditambah vektor C. Nah, di mana vektor A itu kan vektornya PQ. Nah, ini vektor A. Kemudian vektornya QR itu kan vektor panjangnya QR adalah vektor B. Maka kita tulis vektor QR itu sama dengan vektor B. Terus yang vektornya SR itu kan sama dengan juga vektornya C. Nah, supaya kita bisa membuktikan sifatnya asosiatif, maka kita tulis vektor A ditambah vektor B ditambah ya ini maaf, kurang ditambah vektor C. Maka sama dengan vektor A adalah vektor P. Ya, kita jawab sini. Terus vektor B adalah vektor QR. Terus vektor RS adalah vektor C. Nah, kalau nyampe sini maka bisa kita tulis vektor PR, vektor PQ. Vektor PQ itu kan sama dengan vektornya PR. Vektor PQ itu sama dengan juga vektor PR. Nah, vektor PQ ditambah vektor QR, vektor PQ ditambah vektor PR kan sama dengan vektor PR. Nah, kita tulis vektor PR, terus ditambah vektornya RS. Vektornya RS. Vektor PQ ditambah vektornya QR itu vektor PR. Nah, terus vektornya PR ditambah vektornya RS itu kan sama dengan vektornya PS. Maka sama dengan vektor PS. Dah, itu kebukti. Ya, untuk yang vektor A ditambah vektor B tambah vektor C, maka kita buktikan dari sini. Vektor A ditambah vektor B ditambah vektornya C, vektornya C, maka sama dengan A itu kan vektornya PQ ditambah vektornya B itu kan vektornya QR, terus ditambah vektornya C itu kan vektornya SR. Maka kita lihat dulu yang di dalam kurung. Vektornya QR ini kan QR, vektornya QR ditambah vektornya SR. Nah, berarti dicari garis miringnya mana? Garis miringnya adalah vektornya PQ, ya kan? Vektornya QR ditambah SR, berarti kan vektornya PQ. Berarti ini sama dengan vektornya PQ. Maka kita bisa nulis PQ QS, maksudnya QS
salah nulis. Ini kan vektornya QR ditambah vektornya SR itu sama dengan vektornya QS, sehingga kita bisa menjumlahkan vektornya PQ ditambah vektornya QS. Nah, kita lihat dulu panjangnya PQ, vektornya PQ dan QS itu kan juga SP. Maka bisa ditulis vektornya SP atau PS. Nah, penjumlahannya di akhirnya adalah terletak di vektor PS, berarti dia bersifat asosiatif untuk sifat penjumlahan. Nah, kemudian sifat-sifat penjumlahan juga mempunyai elemen identitas vektor. Vektor A ya, ini ya, vektor A sama dengan vektor 0. Untuk sebab itu, untuk vektor A ditambah 0 itu berlaku berlaku 0 ditambah vektor A. 0 ditambah vektor A adalah vektor A sendiri. Nah, ini vektor identitas. Vektor identitas adalah identitasnya diri sendiri. Vektor A ya identitasnya dengan A. Beda lagi kalau sifat yang keempat, inverse dari suatu, bilang vektor kali inverse itu mesti kebalikan dari lawan, atau kebalikan dari lawannya positif, kebalikannya negatif, sehingga lawan dari vektor A ya negatif vektor A. Nah, itu namanya inverse, itu berlaku di sifat penjumlahan. Nah, setelah itu kita bahas selisih dua vektor. Selisih atau pengurang dari lawan dari penjumlahan bisa menghitung selisih dua vektor dengan cara menjumlahkan pertama dengan lawannya negatif dari keduanya. Jadi di sini ada vektor A dikurangi vektor B. Berarti bisa ditulis dengan vektor A ditambah min vektor B. Itu definisi dari selisih dua vektor. Kita langsung ke contoh soal biar paham. Soal 7.7 diketahui titik koordinatnya 1,1, B-nya 3,5, C-nya min 1,6. Tentukan vektor AB. Ya, ini vektor AB dikurangi vektornya BC. Maka kita bisa menjawab untuk komponen ini kan masih titik-titiknya, maka kemarin kita sudah bahas di pembelajaran kedua menentukan komponen dari vektor AB. Berarti kita harus mengurangkan selisih titik dari B dan titik A. Oke, komponen vektor AB. Nah, berarti kan sama dengan vektornya titiknya B dikurangi titiknya A. Nah, titiknya B apa? 3 dan 5. Maka kita tulis 3 dan 5 dikurangi titiknya A. Titiknya A adalah 1 dan 1. Maka kita bisa mengetahui jumlahnya. 3 kurangi 1, 2. 5 kurangi 1, 4. Sehingga vektor AB itu sama dengan 2 dan 4. Kemudian kita menghitung lagi komponen dari vektornya BC. Nah, vektornya BC berarti titiknya C dikurangi titiknya B. Nah, titiknya C adalah min 1 dan 6 dikurangi titiknya B 3 dan 5. Sehingga min 1 min 3 sama dengan min 4. 6 dikurangi 1 sama 6 dikurangi 5 sama dengan 1. Nah, min 4 dan 1 ini namanya vektor BC. Nah, yang ditanyakan adalah berapa sih selisihnya dari vektor AB dikurangi vektor BC. Maka kita bisa nulis vektor AB dikurangi vektornya BC sama dengan 2 dan 4 dikurangi min 4 dan 1. Nah, 2 min 4 kali 4 jadi plus 4 ditambahkan 2 jadi 6. 4 kurangi 1 sama dengan 3. Jadi hasil dari vektor AB kurangi vektor BC adalah 6 dan 3. Kita sudah menjawab soal 7.7. Dan mungkin itu aja yang saya contohkan untuk skalar penjumlahan dan selisih, dan insya Allah saya akan lebih detail lagi tentang GeoGebra
Jadi nanti kita bisa mengaplikasikan tentang GeoGebra. GeoGebra itu apa sih? Nah, GeoGebra nanti untuk minggu depan saya akan lebih jelaskan detail lagi. Dan kalau ada pertanyaan dari sini bisa ditanyakan di dalam kolom komentar bawah. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.